Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan bahagia. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang rangkaian listrik. Nah, rangkaian pertama yang akan kita bahas yaitu rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Pada dasarnya, rangkaian terbuka dan tertutup merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan rangkaian tersebut mengalirkan arus listrik atau tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas perbedaan antara rangkaian tertutup dan terbuka. Yang pertama, rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut tidak terhubung atau terbuka, sehingga pada rangkaian tersebut tidak mengalirkan arus listrik. Nah, rangkaian ini merupakan contoh rangkaian terbuka. Terlihat bahwa pada rangkaian tersebut tidak mengalirkan arus listrik, sehingga lampu tidak bisa menyala. 2. Rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa rangkaian tersebut terhubung atau tertutup, sehingga pada rangkaian tersebut mengalirkan aliran listrik. Nah, rangkaian ini merupakan contoh rangkaian tertutup. Terlihat bahwa pada rangkaian tersebut mengalirkan arus listrik sehingga lampu bisa menyala. Baik, kita lanjut ke jenis rangkaian listrik berdasarkan cara penyusunannya. Berdasarkan cara penyusunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang akan kita bahas pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan salah satu jenis rangkaian listrik yang hanya memiliki satu jalur untuk menyebarkan sebuah arus, yang mana proses penyusunannya dilakukan menggunakan cara berurutan. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik seri memiliki beberapa ciri yang bisa membedakan dari rangkaian lain. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, rangkaian lebih sederhana karena hanya terdapat satu jalur. 2. Semua komponen disusun dalam satu baris atau satu deret. 3. Tidak ada percabangan. Arus yang mengalir pada tiap komponen adalah sama. 4. Tegangan pada tiap komponen bergantung pada nilai resistor atau hambatan. 5. Menghasilkan hambatan pengganti yang lebih besar dari nilai resistor terbesar. Kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Yang pertama, kelebihan rangkaian seri. 1. Proses pembuatan rangkaian seri cukup mudah karena bentuknya yang sederhana. 2. Hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak komponen. 3. Tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan saat terjadi kerusakan, karena tidak banyak komponen yang harus diperiksa. Kekurangan rangkaian seri. Yang pertama, jika salah satu komponen rusak, maka komponen lain akan mati atau tidak berfungsi. 2. Saat ditambahkan beberapa komponen, maka daya yang diterima komponen lain berbeda. 3. Penggunaan arus listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang besar. Contoh pemakaian rangkaian listrik seri yaitu pada lampu Natal model lama, lampu hias, lampu taman, setrika listrik, dan kulkas. Sekarang kita lanjut ke rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan jenis rangkaian listrik yang dihubungkan secara sejajar untuk membentuk rangkaian bercabang. Arus yang diterima tiap cabang lebih besar dibanding arus dalam rangkaian seri, sehingga komponen penyusunnya mendapat arus lebih baik. Ciri-ciri rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaiannya bercabang. 2.
Jika salah satu komponen dimatikan, komponen lain akan tetap hidup. 3. Arus listrik pada rangkaiannya sama. 4. Punya banyak saklar untuk mematikan dan menghidupkan komponen. 5. Membutuhkan banyak komponen dalam pembuatannya. Sekarang kita bahas kelebihan rangkaian paralel. Yang pertama, hambatan yang dihasilkan kecil, sehingga komponen bisa menyala dengan baik. 2. Tiap komponen dapat bekerja secara bebas, tanpa dipengaruhi komponen lain. 3. Bila salah satu komponen mati atau rusak, komponen lainnya tidak akan ikut mati atau tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kekurangan rangkaian paralel. Yang pertama, biaya lebih mahal karena memerlukan banyak komponen. 2. Kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. 3. Rangkaiannya lebih rumit karena terdiri dari banyak cabang. Contoh penggunaan rangkaian paralel yaitu pada lampu lalu lintas, lampu jalan raya, transmisi listrik jarak jauh, keyboard komputer atau laptop, dan pemakaian listrik di rumah-rumah. Nah, demikian materi kali ini tentang rangkaian listrik. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!